Indeks harga saham gabungan pada sesi 1 perdagangan hari ini ditutup menguat. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan Mercy Wijaya langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia. Mercy, indeks harga saham gabungan pada hari ini berhasil ditutup menguat. Apakah ini merupakan respon pasar terhadap adanya The Fed yang menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin atau ada sentimen lain yang mempengaruhi? Ya, betul sekali Jessica. Pergerakan indeks harga saham gabungan menguat 0,3% saat penutupan perdagangan di sesi pertama karena pelaku pasar merespon positif kebijakan The Fed yang naik sesuai dengan ekspektasi pelaku pasar dengan kenaikan 0,25%. Saat penutupan di sesi 1 perdagangan, IHSG menguat 0,3% ke level 6.885. Dan juga Jessica, memang sebelumnya ada ekspektasi The Fed bisa menaikkan suku bunga lebih tinggi 50 basis poin. Namun karena kenaikannya hanya 25 basis poin dan ini juga sudah masuk dalam perhitungan investor dan juga pelaku pasar sehingga menyebabkan pergerakan indeks global juga cenderung menguat, tidak hanya indeks harga saham gabungan namun juga indeks saham global. Jessica, pada perdagangan hari ini saham sektor teknologi menguat paling signifikan sampai 3,54%. Indeks LQ45 pun mengalami penguatan 0,27%. Dengan saham yang paling memimpin penguatan hari ini adalah saham Gojek Tokopedia. Penguatannya hampir 8%. Sementara saham Bank Jago menguat 7,2% dan juga Indosemen Tunggal Prakarsa menguat 4,55% dan menjadi top gainers dalam indeks LQ45. Yang melemah pada perdagangan hari ini adalah saham Surya Esa Perkasa, United Tractors, dan Medco Energy di dalam indeks LQ45. Sementara pergerakan indeks utama di kawasan Asia ini mayoritasnya masih menguat. Indeks Nikkei di Jepang menguat 0,3%. Indeks Hang Seng Hong Kong juga terjadi penguatan 0,4%. Sementara indeks Letem Singapura melemah 0,42%. Jessica dan pemirsa, memang di satu sisi kenaikan dari suku bunga The Fed 25 basis point ini respon positif oleh pelaku pasar karena sesuai dengan ekspektasi, yaitu saat ini suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat di 4,5 sampai 4,75%. Namun di sisi lain masih ada ketidakpastian melihat pernyataan dari Gubernur The Fed Jerome Powell yang mengatakan jika ekonomi Amerika Serikat secara luas sesuai dengan ekspektasi The Fed, maka di tahun 2023 ini tidak akan ada penurunan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat. Yang mana sebelumnya pelaku pasar memprediksi kemungkinan setelah semester 1 berlalu atau di semester kedua tahun 2023 The Fed akan mulai menurunkan suku bunga acuannya. Namun jika kondisi ekonomi Amerika Serikat ini sesuai dengan ekspektasi, kemungkinan suku bunga yang tinggi saat ini Jessica masih akan ditahan sepanjang tahun 2023. Oleh karena itu pelaku pasar juga masih akan melihat dan mencermati bagaimana kondisi ekonomi di Amerika Serikat dan juga kebijakan The Fed ke depannya. Dan pergerakan indeks harga saham gabungan sendiri di pasar Indonesia ini masih akan cukup volatile. Pergerakannya masih akan cenderung flat antara 6.825 sampai 6.900. Jessica. Ya Mercy, kalau di pasar saham, para investor saat ini merespon positif dengan awalnya sudah mempricing ada kenaikan suku bunga acuan sebesar 25 basis point. Namun kita juga masih wait and see pada Bank Sentral Eropa dan juga Bank Sentral Inggris yang juga akan merilis kenaikan suku bunga acuannya pada hari ini. Apakah ini juga mempengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah dan juga sejumlah harga komoditas? Ya Jessica dan pemirsa, yang lebih berpengaruh pada pergerakan nilai tukar rupiah hari ini adalah pergerakan dari dolar Amerika Serikat, terutama setelah kemarin The Fed mengumumkan kenaikan suku bunga The Fed. Karena kenaikan sesuai dengan ekspektasi sudah masuk dalam perhitungan, maka terjadi pelemahan yang cukup signifikan pada dolar Amerika Serikat mencapai 0,9% malam kemarin. Dan saat ini dolar indeks pun masih melemah 0,3% ke level 100. Ini lebih rendah dari posisi dolar indeks kemarin di angka 101. Dan rupiah pun masih melanjutkan penguatannya. Tadi pagi penguatannya mencapai 0,9% dan saat ini penguatan nilai tukar rupiah tercatat sebesar 0,7%, seharga Rp14.864 per dolar Amerika Serikat. Namun memang pelaku pasar masih tetap akan menunggu hasil rapat Gubernur Bank Sentral Eropa yang prediksinya akan menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin atau 0,5% ke level 3% dan juga menunggu hasil rapat Dewan Gubernur Bank Sentral Inggris. Dan kalau kita lihat pelemahan yang terjadi pada dolar Amerika
Amerika Serikat secara signifikan. Ini memberikan keuntungan pada harga emas yang mengalami penguatan lebih dari 1% hari ini. Harga emas COMEX menguat 1,29%, seharga 1.967 dolar Amerika Serikat per troy ounce. Sementara harga emas antam dalam negeri menguat 1,24%, seharga Rp1.042.000 per gramnya. Dan harga minyak mentah dunia, Jessica, ini juga mengalami penguatan. WTI naik 1%, sehingga 1 barel minyak saat ini dijual seharga 77 dolar per barel, dan minyak jenis Brent juga mengalami penguatan 0,85%, seharga 83 dolar Amerika Serikat per barel. Penguatan harga minyak hari ini terjadi cukup signifikan dan sudah terjadi sejak malam kemarin karena data dari OPEC ini melaporkan bahwa produksi minyak dari negara-negara OPEC ini mengalami penurunan di bulan Januari 2023. Sebelumnya OPEC menargetkan satu negara anggota OPEC ini dapat memproduksi 1,27 juta minyak per hari, sementara realisasinya hanya 920.000 barel minyak per hari. Ini disebabkan karena produksi minyak Nigeria belum pulih dan juga ekspor minyak Irak mengalami penurunan. Oleh karena itu, dengan adanya produksi minyak yang turun, sementara ada ekspektasi kenaikan permintaan minyak setelah Tiongkok membuka kembali ekonominya, maka terjadi penguatan harga minyak mentah dunia, baik itu jenis WTI maupun jenis Brent, saat ini berada di 77 dan 83 dolar Amerika Serikat per barel. Kita akan terus pantau, Jessica, dinamika pergerakan harga saham, nilai tukar rupiah, dan juga harga komoditas sepanjang hari ini. Demikian laporan kami dari Studio Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Mercy Wijaya atas laporan Anda langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.